Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering bertemu dengan kalimat, membuat kalimat, menulis kalimat, membaca kalimat, kalimat demi kalimat, menjadi paragraf demi paragraf kita baca, bahkan berbuku-buku ya. Tetapi apakah kalimat itu? Nah, waktu di SD, segala sesuatu ketika kalian sudah bisa menulis, selalu kegiatan menulis dibatasi dengan kalimat. Bisa bertahap ya, pertama menulis huruf, menulis kata, kemudian menulis kalimat. Dan yang pertama seringkali diperintahkan seperti ini. Tulislah kalimat dengan kata ibu. Tulislah kalimat dengan kata makan. Tulislah kalimat dengan kata minum. Atau buatlah sebuah karangan terdiri dari 10 kalimat. Buatlah paragraf dengan minimal terdiri dari 5 kalimat. Saat itu belum banyak belajar apa itu paragraf, apa itu karangan, tetapi yang penting kalian diminta untuk memahami kalimat. Nah, sekarang kita akan bahas. Apa itu kalimat? Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat mengungkapkan gagasan secara utuh dan logis. Jadi harus utuh dan logis. Sebuah kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas 2 bagian. Satuan bahasa yang utuh dan logis terdiri dari 2 bagian. 2 bagian itu saling berkaitan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Fungsi utama dalam sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Sedangkan fungsi yang melengkapi fungsi utama adalah objek, pelengkap, dan keterangan. Baik, ada beberapa poin penting yang tadi kita bisa catat. Gagasannya utuh dan logis, terdiri dari 2 bagian, yaitu subjek dan predikat. Ini adalah contoh kalimat dengan gagasan utuh. 1. Ruang pertemuan ini luas. Ruang pertemuan ini subjek, luas predikat. Sebagian mahasiswa memasuki aula. Sebagian mahasiswa subjek memasuki predikat aula objek. Nah, sudah ada unsur lain di kalimat kedua. Ketiga, negara kita berdasarkan Pancasila. Negara kita subjek, berdasarkan predikat, Pancasila sebagai pelengkap. Kalau ada kalimat dengan gagasan utuh, berarti ada yang tidak utuh dong. Ini dia contohnya. Kalimat dengan gagasan tidak utuh. Bukan kalimat dong kalau gagasannya tidak utuh. Ya, ini dia contohnya. 1. Ruang pertemuan ini. Loh, baru ada subjek, belum ada predikatnya. Sebagian mahasiswa memasuki. Sudah ada predikat, tetapi tidak utuh. Memasuki apa? Kalimat ini membutuhkan unsur lainnya. Yang ketiga, negara kita berdasarkan. Berdasarkan apa? Sama, ini juga sudah ada subjek dan sudah ada predikat. Jadi sudah ada 2 unsur utama, yaitu subjek dan predikat pada kalimat 2 dan 3, tetapi tidak utuh. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Kalimat yang tidak logis. Ruang pertemuan ini lapar. Ada subjek, ada predikat. Utuh, tetapi tidak logis. Masa ruang pertemuan lapar? Nah, sebagian mahasiswa memasuki 3. Loh, kok memasuki 3? 3 itu apa? Ini juga tidak logis, sehingga tidak atau bukan kalimat. Negara kita berdasarkan panca. Ini utuh, ada subjek, ada predikat, ada pelengkap, tetapi bukan kalimat. Jadi, apa itu
Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dapat mengungkapkan gagasan secara utuh dan logis, serta sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Kalau dia terdiri dari subjek dan predikat, tetapi tidak utuh, berarti bukan kalimat. Atau dia ada subjek dan predikat tetapi tidak logis, juga bukan kalimat. Kalau dia misalnya hanya utuh dan logis tetapi hanya ada subjek atau predikat saja, juga bukan kalimat. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dalam bahasa lisan, kalimat dituturkan dengan intonasi tertentu. Contoh kalimat. Yang pertama adalah kalimat pernyataan. Para mahasiswa telah datang. Mereka sedang membaca buku di perpustakaan. Kalimat pertanyaan, siapa yang datang? Mereka sedang membaca buku di perpustakaan. Kalimat perintah, ambilkan buku itu. Baca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kalimat. Struktur kalimat dasar bahasa Indonesia ragam tulis, yaitu subjek dan predikat, dapat diperluas dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar itu memiliki 6 tipe sebagai berikut. 1. Subjek predikat. Yang kedua, subjek predikat objek. Yang ketiga, subjek predikat pelengkap. Yang keempat, subjek predikat objek pelengkap. Yang kelima, subjek predikat objek keterangan. Yang keenam, subjek predikat keterangan. Contohnya dalam kalimat, tipe SP, obat ini sangat mujarab. Anaknya 3 orang. Kemudian yang kedua, tipe subjek predikat objek. Kami menghargai pendapat Anda. Kami subjek menghargai predikat pendapat Anda objek. Rektor meresmikan pelatihan kepemimpinan. Tipe subjek predikat pelengkap. Pak Bondan menjadi ketua RT. Pak Bondan subjek menjadi predikat ketua RT pelengkap. Surat kabar sudah merupakan kebutuhan. Kemudian tipe subjek predikat objek pelengkap. Ada objeknya juga, ada pelengkapnya juga. Dia membawakan saya oleh-oleh. Dia subjek membawakan predikat, saya objek, oleh-oleh pelengkap. Bagian akademis membelikan stafnya sepeda. Tipe subjek predikat objek keterangan. Kami pernah mengundang pakar ekonomi dalam seminar. Kami subjek pernah mengundang predikat pakar ekonomi objek dalam seminar keterangan. Masyarakat melaporkan kejadian itu kepada polisi. Yang keenam adalah contoh tipe subjek predikat keterangan. Cincin ini terbuat dari emas putih. Cincin ini subjek, terbuat predikat dari emas putih, keterangan. Dia tinggal di Bogor. Nah, berikutnya kita akan membahas ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tadi sudah ada tipe-tipenya, subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Lalu apa itu subjek? Apa itu predikat? Apa itu objek? Apa itu pelengkap? Dan apa itu keterangan? Akan dibahas di sini. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan disebut unsur kalimat. Setiap unsur kalimat memiliki ciri yang membedakan dari ciri unsur yang lainnya. Yang pertama akan kita bahas adalah ciri subjek. Subjek dapat berupa nomina, kata benda, frase nomina, atau klausa. Selain itu, subjek dapat disertai kata itu.
Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa, sedangkan kata apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Ciri yang pertama yaitu berupa nomina atau frase nomina. Contohnya, kami menghargai pendapat Anda. Kami berupa nomina. Negara kita berdasarkan Pancasila. Negara kita subjek berupa frase nomina. Yang kedua, disertai kata itu. Besi itu padat. Besi itu sebagai subjek. Berenang itu menyehatkan badan. Berenang itu juga subjek. Yang ketiga, ciri yang ketiga dapat diperluas dengan keterangan pewatas yang mahasiswa yang berkacamata itu mengantuk. Nah, pewatas yang, jadi mahasiswa yang berkacamata. Tim bulu tangkis yang mengalami kekalahan itu tampak kecewa sekali. Tim bulu tangkis yang mengalami kekalahan itu, subjek, tampak kecewa sekali. Ciri yang keempat didahului kata bahwa. Contoh, di dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah anak kalimat pengisi subjek. Bahwa dia tidak bersalah telah dibuktikan. Dalam kalimat pasif seperti contoh 7, umumnya predikat mendahului subjek. Telah dibuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bahwa skripsi ini memiliki kekurangan adalah tanggung jawab saya. Itu contoh lainnya. Ciri yang kelima, tidak didahului kata depan. Subjek yang didahului kata depan dari di dalam kepada pada akan menjadi keterangan. Contoh, di dalam pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. Di dalam pertemuan itu, keterangan tempat. Kalimat 9 tidak bersubjek. Agar kalimat 9 memiliki subjek, kata depan di dalam harus dihilangkan. Menjadi, pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. Saat ini Indonesia sedang meningkatkan ekspor non-migas. Kalimat tidak bersubjek. Maka saat ininya dihilangkan. Maka saat ini Indonesia sedang meningkatkan ekspor non-migas. Di-nya dihilangkan. Ya. Indonesia menjadi subjek, kemudian saat ini tetap keterangan waktu. Berikutnya adalah ciri predikat. Yang pertama, sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contoh, Amir Hamzah menyusun skripsi. Menyusun predikat. Mengapa Amir Hamzah menyusun skripsi? Sungguh mengagumkan hamparan bunga amarilis di Gunung Kidul. Sungguh mengagumkan predikat. Bagaimana bunga amarilis di Gunung Kidul? Sungguh mengagumkan. Ciri yang kedua dapat ditandai kata adalah atau ialah. Contohnya, santat adalah bahan kimia yang digunakan sebagai kolektor pada proses flotasi mineral sulfida. Semiotika ialah ilmu yang mempelajari lambang dan tanda. Dapat diingkarkan, ciri yang ketiga, dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Contohnya, di Universitas Oxford tidak dikenal pendidikan massal. Ayahnya bukan seorang wartawan. Yang keempat, yang berupa kata kerja atau sifat dapat disertai kata akan, sedang, telah, sudah, belum, hendak, ingin, sekali, sungguh. Selanjutnya adalah ciri objek. Kehadiran objek pada kalimat sangat bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frase nomina atau klausa yang menempati posisi di sebelah kanan predikat yang berawalan meng.
Contohnya, jaksa menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli adalah objek yang berupa frase nomina. Dekan Fakultas Farmasi membuka seminar sehari manfaat obat herbal. Sehari manfaat obat herbal berupa klausa. Dia objek juga. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, contoh kalimat nomor 1 dijadikan kalimat pasif. Saksi ahli, objek, dijadikan menjadi subjek. Saksi ahli dihadirkan oleh jaksa. Selanjutnya adalah ciri pelengkap. Pelengkap seperti halnya objek, kehadirannya bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa kata benda atau nomina, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya, masalah itu menjadi tanggung jawab saya. Saya, kata benda. Saya menganggap pimpinan itu bijaksana. Kata sifat. Usulan itu merupakan saran belaka. Nah, tetapi kalimat-kalimat ini tidak bisa, kalimat berpelengkap ini tidak bisa, pelengkapnya tidak bisa dijadikan subjek ketika dijadikan kalimat pasif. Contoh, saran belaka dilupakan oleh usulan itu. Itu tidak bisa. Atau bijaksana dianggap, pimpinan itu bijaksana dianggap saya menganggap pimpinan itu bijaksana. Bijaksana dianggap pimpinan itu saya. Nah, itu tidak bisa ya. Ciri keterangan. Keterangan dapat dibedakan menjadi 2. Keterangan yang wajib hadir di dalam kalimat karena diperlukan oleh predikat. Keterangan yang bersifat manasuka karena menerangkan seluruh kalimat. Contohnya, Tugu Monas berada di Jakarta. Ini wajib diinginkan oleh predikat. Kalau tidak ada keterangan, kalimat itu menjadi tidak utuh. Anak Pak Lurah Lenteng Agung telah diwisuda kemarin. Kemarin adalah keterangan yang bersifat manasuka, dapat dihilangkan tanpa mengubah makna kalimat. Maknanya adalah anak Pak Lurah diwisuda mau kemarin, kalau bicaranya minggu depan maka minggu lalu, keterangannya akan menjadi berubah. Selanjutnya adalah jenis kalimat. Kalimat bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kalimat kompleks, kalimat majemuk, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama adalah kalimat simplek. Kalimat simplek lazim disebut kalimat tunggal. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas minimal 1 subjek dan 1 predikat. Jadi hanya mengandung unsur utama saja. Contoh, orang itu dosen kami. Orang itu subjek, dosen kami, predikat. Mahasiswa sedang mempersiapkan upacara 17 Agustus. Subjek, mahasiswa sedang mempersiapkan, predikat, objeknya upacara 17 Agustus. Ayahku seorang guru, subjek ayahku seorang guru, predikat. Erlita cantik, subjek, cantik, predikat. Subjeknya Erlita. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang lazim disebut dengan kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. 2 klausa atau lebih itu dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Jadi ada klausa, ada 2 klausa digabungkan menjadi kalimat majemuk. Tetapi bila dijadikan kalimat, tapi klausa itu masing-masing berpotensi menjadi kalimat ya. Adikku bekerja di Medan. Klausa pertama, kakakku bekerja di Jogja. Klausa kedua digabungkan dengan kata sambung sedangkan. Kata penghubung sedangkan. Adikku bekerja di Medan, sedangkan kakakku bekerja di Jogja. Masing-masing klausa tersebut berpotensi menjadi kalimat tunggal. Hasil cek darah telah kami serahkan kepada dokter. Kemudian dokter mulai melakukan diagnosis. Klausa pertama, hasil cek darah kami serahkan kepada dokter. Kemudian klausa kedua, dokter mulai melakukan diagnosis. Kemudian disambungkan dengan kata penghubung kemudian ya. Masing-masing berpotensi menjadi kalimat klausa-klausa tersebut. Dua klausa atau lebih dalam kalimat majemuk ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung. Yang pertama, dan, serta yang bermakna itu yang merupakan gabungan.
atau untuk yang bermakna pilihan, tetapi sedangkan melainkan yang bermakna perlawanan, lalu kemudian lantas yang bermakna urutan. Kalimat kedua bermakna urutan. Kalimat satu bermakna berlawanan. Ya, jadi yang satu di Medan, sedangkan yang satu di Jogja. Dokter melakukan diagnosis setelah hasil darahnya ada ya. Kemudian yang ketiga kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama disebut induk kalimat dan klausa subordinatif disebut anak kalimat. Tanda kehadiran klausa utama, klausa subordinatif tidak dapat mengungkapkan apa-apa karena informasinya belum jelas. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat ini yaitu konjungsi subordinatif. Hubungan antar kedua klausa dalam kalimat kompleks ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif berikut ini. Sejak, semenjak, sambil, selama, agar, supaya, sehingga, sampai, maka, bahwa, yang, ketika, saat, waktu, setelah, sebelum, sehabis, selesai, walaupun, meskipun, sekalipun, dengan, tanpa, asalkan, apabila, jika, bila, manakala, seandainya, seumpama. Contoh dalam kalimat, hakim itu mengatakan, induk kalimat, bahwa sidang akan dilanjutkan bulan depan. Bila hakim itu mengatakan bahwa ini adalah konjungsi subordinatif yang menunjukkan ini adalah kalimat kompleks ya. Ketika menjawab pertanyaan wartawan, hakim itu mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan bulan depan. Ditambah lagi ya, misalnya ketika menjawab pertanyaan wartawan, ini anak kalimat yang menjelaskan subjek. Hakim itu mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan bulan depan. Jadi induk kalimatnya adalah hakim itu mengatakan apa? Berupa klausa sidang akan dilanjutkan bulan depan. Maka ada selanjutnya adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 kalimat atau lebih. Kalimat itu merupakan campuran dari kalimat majemuk tadi dan kalimat kompleks ya, atau kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk kompleks. Langsung ke contohnya. Contoh, jika lalai atau sengaja membayar pajak, Anda dikenai denda atau sanksi. Kalimat dalam contoh tersebut terdiri atas 4 klausa. Anda lalai tidak membayar pajak. Anda sengaja tidak membayar pajak. Anda dikenai denda. Anda dikenai sanksi. Kalimat utamanya adalah Anda dikenai denda. Maka subjek yang sama pada kalimat majemuk dapat dilesapkan. Subjek yang dilesapkan adalah subjek yang terdapat pada anak kalimat. Jadi jika lalai membayar pajak dan Anda sengaja tidak membayar pajak, itu adalah anak kalimat, Anda tidak dikenai sanksi. Dikenai sanksi juga anak kalimat, induk kalimatnya Anda dikenai denda. Nah ini kalimat C dan D predikatnya juga sama, itu juga sama. Salah satu aja yang digunakan. Kemudian tidak membayar juga salah satu aja dipakainya, tidak kedua-keduanya dipakai. Jadi kalimat majemuk campurannya adalah jika lalai atau sengaja tidak membayar pajak, Anda dikenai denda atau sanksi. Membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Maka membacalah, maka ilmu pengetahuan akan menjadi milikmu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.